Babak berikutnya, aku akan melawanmu. Hua Qingyan. Selama bertahun-tahun ini, kau selalu menjadi orang yang kukalahkan. Mengapa kau tidak mengalah saja sekarang? Itu akan menyelamatkan semua orang dari masalah. Aku berjanji pada orang tua kita bahwa aku akan menjaga Xiaorong, sekalipun harus mengorbankan nyawaku. Aku akan melindungi rumah yang aku tinggali bersama Xiaorong. Rumah? Keluarga? Baiklah. Kalau begitu biar tindakan kita yang berbicara. Kerja bagus Nona Sulung. Siapa bilang cabang ketiga kita tidak berguna? Nona Sulung kita sedang berhadapan langsung dengan Tuan Muda Huali. Dan dia tidak tertinggal. Majulah Nona Sulung. Kalahkan dia. Balaskan dendam kami. Aku pernah mendengar. Semakin tinggi kau mendaki, semakin sakit saat terjatuh. Aku sudah menahan diri selama begitu banyak serangan. Hua Qingyan, sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Energi internal Wale jauh lebih unggul daripada milik Hua Qingyan. Gerak kaki saja tidak bisa menutupi celah itu. Apakah hanya ini kemampuanmu? Hua Qingyan, ini tidak cukup untuk melewati 3 ujian. Aku sarankan kau mengalah sekarang. Hua Qingyan, kau sedikit lebih kuat daripada saudaramu itu. Kau jelas punya pilihan yang lebih baik. Namun kau bersikeras melindunginya. Katakan padaku, sebagai orang yang ditakdirkan menikah ke keluarga lain, untuk apa kau menampakkan The diri? film was translated and narrated by M Media. Bagaimana jika aku harus dinikahkan? Aku adalah putri orang tua kita. Dan aku adalah kakak Xiaorong. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkan siapapun merundungnya. Aku tak menyangka setelah kehilangan kakakku, masih ada yang rela mempertaruhkan nyawa demi melindungiku. Kau memang tidak bisa diperbaiki. Nona Sulung tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku tidak pernah membayangkan Hualei telah menjadi sekuat ini. Nona Sulung sama sekali bukan tandingannya. Aku harus melindungi cabang ketiga. Aku harus melindungi Xiaorong. Aku harus melindungi rumah yang aku tinggali bersama Xiaorong. Aku tidak akan pernah menyerah. Hua Qingyan, karena kau menjemput ajalmu sendiri, maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Nona Sulung, tolong mengalahlah. Kau akan mati. Benar Nona Sulung. Kakak, mengapa tidak menyerah saja? Selama kita bersama, dimanapun bisa menjadi rumah. Xiaorong, aku berjanji pada orang tua kita bahwa aku akan menjagamu dengan baik demi masa depanmu. Aku tidak akan pernah mengalah. Bagiku, apakah kau bersedia mempertaruhkan nyawamu? Apel, apakah kau masih belum mau mengalah? Tidak akan pernah. Nona Sulung, Aku tidak pernah berniat mencampuri urusan orang lain. Namun karena aku telah mengambil alih tubuh ini dan telah dilindungi olehnya dengan begitu gigih. Tuan Muda Huaron, apakah dia mencoba menyelamatkan Nona Qingyan? Aku belum pernah melihatnya menarik busur. Apakah dia bahkan tahu cara menggunakannya? Sebenarnya, kuda-kuda Tuan Muda Huaron dengan busur cukup standar. Mungkinkah dia berlatih secara diam-diam? Bagaimana mungkin? Lihat saja. Dia hanyalah seorang penipu. Itu pasti hanya akting.
Nago. Tadi, apakah itu tadi seekor naga? Apa yang terjadi? Apakah aku berhalusinasi? Xiaorong, kapan kau belajar memanah? Tuan Muda Hualei benar-benar kalah. Tuan Muda Huaron ternyata bisa memanah. Anak panah itu sangat cepat dan tepat. Itu bahkan lebih baik daripada kemampuan memanah Tuan Muda Hualei. Huaron, beraninya kau meluncurkan serangan diam-diam. Mohon maafkan aku kepala klan Hua. Tadi, Hua Li berniat membunuh kakakku. Dan dalam kecemasanku aku menyerang. Namun, tindakanku terukur. Aku hanya menggores lengannya. Apa yang kau tahu tentang menjadi terukur? Jelas kau bahkan tidak bisa memanah. Kau hanya beruntun. Cukup. Huaron, karena ingin segera menyelamatkan seseorang. Xiaolei, ronde ini, aku akan menyerahkannya kepada mereka. Bagaimanapun ini hanya satu ronde. Baiklah, aku akan lakukan kata paman tertua. Sekarang, kita lanjutkan ke ujian kedua. Tunggu. Ujian kedua. Aku yang akan berkompetisi di dalamnya. Tidak. Xiaorong, Huaming Huayu, bawa kakakku pergi. Nona jangan terlalu cemas. Dengar dulu perkataan Tuan Muda. Ini tidak sesuai dengan peraturan. Ujian setiap orang bersifat mandiri. Jika kau ingin bertanding, kau harus mulai dari ujian pertama. Paman tertua, mengingat tingkat keahlian Huaron, tidak ada bedanya ujian mana yang ia mulai. Sebaiknya paman setuju saja. Sampang, jangan katakan aku menindasmu. Kau tahu cara menggunakan busur bukan? Kalau begitu hari ini, mari kita bertanding memanah. Baiklah, mari kita lakukan. Xiaorong, biarkan kakak yang menangani ini. Jangan khawatir, percayalah pada Xiaorong. Nora, aku rasa kita harus membiarkan Tuan Muda mencoba. Bagaimanapun, ini adalah kontes memanah, bukan pertandingan tanding fisik. Dia tidak akan terluka. Mari kita pergi ke tempat latihan menembak. The film was Jadi translated kau pikir aku hanya and seorang sampah. narrated by Kalau M. begitu Media. akan kutunjukkan padamu. Bagaimana seorang sampah bisa mengalahkanmu? Lapangan tembak. Semuanya, kompetisi memanah akan terdiri dari 2 ronde. Di setiap ronde, siapa yang mengenai sasaran terbanyak dialah pemenangnya. Setiap orang mendapatkan 10 anak panah per ronde. Bawa peralatannya. Huaron, kau belum pernah menarik busur sebelumnya. Serangan diam-diam, sebelumnya itu hanyalah keberuntungan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa mengenai satu sasaran, berarti kau bisa bersaing denganku dalam memanah? Jangan salahkan aku karena menindas anak kecil, ketika kau akhirnya mempermalukan dirimu sendiri nanti. Xiaorong, biarkan kakak yang menggantikanmu. Qingyan, kami sudah membuat pengecualian dengan membiarkan Xiaorong menggantikanmu di ronde sebelumnya. Kau tidak boleh melanggar aturan lagi. Tuan Muda, mengagumkan kau ingin membantu cabang ketiga. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan sepadat bagi Huali? Jangan membesarkan ego lawan. Tidakkah kau lihat sambil meremehkan diri kita sendiri? Anak panah yang baru saja ditembakkan Tuan Muda. Mungkin dia telah menyembunyikan keahlian aslinya selama ini. Xiaorong, semoga berhasil. Tidak apa-apa jika kau tidak bisa lulus. Aku akan mencari cara lain. Lakukan saja yang terbaik. Jika kau gagal, itu hanya membuktikan cabang ketiga tidak kompeten. Bahkan keluargamu sendiri saja tidak bisa kau lindungi. Tidak pantas tinggal di klan Hua. Kau terburu-buru ingin dipermalukan. Kalau begitu akan kukabulkan keinginanmu. Sekarang, biarkan kompetisi dimulai. Hanya beberapa kelopak bunga. Bagiku, itu tidak ada bedanya dengan sasaran diam. Huaron, jika kau menyerah sekarang, kau akan menyelamatkan dirimu dari rasa malu, daripada meleset 9 dari 10 tembakan, dan menjadi bahan tertawaan. Siapa yang menang atau kalah? Masih harus dilihat. Kemampuan memanah Tuan Muda Huali terkenal akurat di dalam klan Hua. Terakhir kali dia berhasil mengenai 9 dari 10. Daun yang berguguran. Bukankah ini kemenangan yang sudah pasti? Perhatikan baik-baik. Xiaorong berniat untuk melepas 3 anak panah sekaligus.
Bagus. 3 bintang berturut-turut. Tidak buruk. Tenaganya stabil. Dan bidikannya tepat. Giliranku. Xiaorong, lakukan yang terbaik. Bagaimana bisa panahan Tuan Muda? Jauh lebih stabil daripada milik Tuan Muda Huali. Mungkinkah Huarong selama ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya? Hanya nama besar tanpa isi. Sudah mulai menyemangatiku. Xiaorong luar biasa. Dia benar-benar mengenainya. Dia hanya beruntung bisa mengenai beberapa sasaran. Jika kita menghitung berdasarkan jumlah, akulah pemenangnya. Tuan Muda Huali mengenai 7 kelopak bunga. Tuan Muda Huarong mengenai 13 kelopak bunga. Apa? Itu mustahil. Bawa ke sini. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. 13. Mampu menembus 4 kelopak dengan 1 anak panah. Kekuatan dan akurasi ini jelas bukan sekadar keberuntungan. Huarong, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Palsu. Pasti itu keberuntungan. Kebetulan. Murni kebetulan. Hualei, semua orang sedang menonton. Xiaorong menang berkat kemampuannya sendiri. Jangan terlalu cemas. Aku akan membuatnya menerima hasil ini. Apa yang sedang kau lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Sekarang, apakah kau masih menyebutnya kebetulan? Xiaorong kita menang. Tuan Muda, kapan kau diam-diam belajar memanah? Kau bahkan mengalahkan Huali. Kau benar-benar jenius alami. Jenius alami. Omong kosong apa itu? Huarong, aku tidak menyangka keberuntunganmu sebagus ini. Sayang sekali. Ini baru tahap pertama. Ujian yang paling sederhana. Aku ingin melihat seberapa lama keberuntunganmu bisa bertahan. Jingye. Xiaolei. Jika kau kalah terimalah. Mari segera mulai tahap berikutnya. Huarong, jangan terlalu cepat merasa senang. Babak berikutnya ini bukan untuk pemula sepertimu yang mengandalkan belajar kilat untuk menang. Babak kedua kompetisi dimulai. Babak kedua adalah memanah lalat. Ini jauh lebih sulit daripada kelopak bunga. Kelopak bunga memiliki lintasan saat jatuh, tetapi lalat terbang dengan arah yang tidak menentu. Arahnya bisa saja berubah saat kau membidik. Benar, ini akan menjadi persaingan ketat. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Huali. Dia menemukan ritmenya sejak awal. Tembakan terakhir tadi jelas merupakan belas kasihan. Dengan kemampuan Tuan Muda, mencapai combo 9 bintang akan terasa mudah. Panik. Mengapa kau tidak bergerak? Meski aku meleset 3 kali, tetap lebih baik daripada sampah sepertimu yang bahkan tidak berani menembak. Kau hanya mengenai 7 dari 10 tembakan. Dan kau berani-beraninya pamer. Baiklah, biar kulihat seberapa hebat dirimu sebenarnya. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Seperti apa combo 10 bintang yang sesungguhnya. Saatnya membuka segel sepotong besi hitam.
Bagaimana mungkin ada hal seperti itu di dalam tubuh Xiaorong? Berpura-pura menjadi dewa dan hantu. Ini adalah fenomena surgawi. Legenda bilang hanya Grandmaster yang bisa memicu ini. Mungkinkah di dunia ini, seorang Grandmaster benar-benar ada? Dan mereka bahkan pernah mengunjungi klan Hua kita. Grandmaster, apakah kau sedang bicara denganku? Huarong, bocah yang tidak tahu langit dan bumi. Seberapa mulia dan bergengsi seorang Grandmaster? Apakah itu sesuatu yang bisa kau tiru? Tutup mulutmu segera, sebelum kau menyeret seluruh klan Hua kita bersamamu. Katak di bawah tempurung. Kau bahkan tidak bisa mengenali kekuatan sejati. Bagaimana kalian masih menyebut diri klan bela diri kuno? Kau. Huarong, kau benar-benar memiliki kemampuan. Ini adalah combo 10 bintang. Tuan muda benar-benar berhasil melakukan combo 10 bintang. Xiaorong luar biasa. Mustahil. Dia pasti hanya menembak asal-asalan. Dengan langit segelap ini dan angin sekencang ini, dia tidak mungkin bisa mengenainya. Benar, ini pasti keberuntungan. Ini sudah pasti keberuntungan. Ayo kita lihat hasilnya. Kepala klan. 10 dari 10 tembakan tepat sasaran. Tuan muda Huarong menang. Apel. Paman tertua, aku menang. Apa tantangan ketiganya? Mungkinkah Huarong adalah jenius sejati dari klan Hua kita? Dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Xiaorong, tantangan ketiga ini adalah duel melawan kepala klan. Ini terlalu berbahaya. Kau... Tidak. Tantangan ketiga hari ini bukan pertarungan. Cenye, bawa beberapa orang dan ambil busur pusaka leluhur kita. Kakak tertua, apa maksudmu? Cepatlah. Baik. Huarong, apakah kau benar-benar memiliki bakatnya? Biar paman mengujimu. Leluhur klan Hua. Dewa perang Huarong meninggalkan busur pusaka untuk kita. Busur itu mengandung ki sejati miliknya dan hanya bisa disentuh oleh pendekar tingkat atas. Aku ingat busur itu. Itu memang ditinggalkan olehku untuk ujian anggota cabang klan Hua. Menurut aturan klan Hua, setiap kepala klan harus mencapai ranal, di mana ia mampu menggunakan busur itu dengan mudah. Paman tertua, apa maksud paman? Paman ingin Huarong menjadi kepala klan berikutnya. Huarong, apakah kau berani mencobanya? Aku bisa mengambil posisi kepala klan terlebih dahulu dan nantinya mewariskannya kepada Hua Qingyan. Baiklah. Xiaolei, dengan tingkat kekuatanmu saat ini, kau tidak mungkin bisa menyentuh busur ini. Ki sejati yang ditinggalkan leluhur kita akan menyerang tanpa pandang bulu. Huarong, jangan kecewakan paman. Aku saja tidak bisa mengangkat busur ilahi ini. Dia pasti juga tidak bisa. Huarong, paman benar-benar tidak salah menilaimu. Huarong memang menyembunyikan kemampuan sejatinya. Dengan jenius seperti dia di antara kita, bagaimana mungkin klan Hua tidak berkembang pesat? Paman sudah benar menilainya sejak awal. Itu seekor naga. Itu adalah naga yang terwujud dari ki sejati Tuan Muda Huarong.
Bagus, bagus, bagus. Paman yakin. Xiaorong, Tuan muda benar-benar mengesankan. Cabang ketiga kita akhirnya bisa bangkit. Kepala klan kau pernah berkata sebelumnya. Selama aku bisa mengangkat busur ini, kau akan menjadikanku kepala klan berikutnya. Bagus, aku umumkan. Apa yang terjadi? Lu Hong, kepala klan keluarga lu. Lu Hon, untuk apa kau datang ke klan Huaku? Kakak dia. dia adalah kepala klan Lu, Lu Hong. Dia selalu berselisih dengan klan Hua kita. Tetapi fondasi mereka tidak sekuat klan Hua. Jadi di Haishi mereka selalu menempati peringkat kedua. Melihat situasi ini, aku khawatir dia datang dengan niat buruk. Lu Hong, apakah kau kesini untuk membuat masalah lagi? Kau. Aku sedang berbicara dengan kepala klan Hua. Apa hak seorang junior sepertimu untuk menyela? Aura dari dua pria berjubah hitam ini lebih kuat daripada siapapun di klan Hua. Aku takut hari ini tidak akan berakhir baik. Lu Hon, apa tujuanmu kemari? Menindas yang muda. Apakah kau tidak takut dijek oleh orang lain? Lu aku tidak pernah memedulikan hal-hal semacam itu. Jangan coba-coba memprovokasi aku dengan kata-katamu. Arena sudah disiapkan. Sempurna. Aku membawa beberapa teman untuk bermain. Bagaimana kalau aku bertanding The film denganmu was sebentar? translated and narrated by Memang dia Media. datang dengan niat buruk. Lu Hon, apakah kau kesini untuk menantang sasana kita? Benar. Klan Huamu terus-menerus menduduki posisi klan bela diri kuno nomor 1 di Haishi. Klan Luku tidak menerima ini, dan secara khusus membawa orang-orang ke sini untuk menantangmu. Menurut aturan dunia bela diri, jika klan Huamu tidak berani menerima, itu akan dianggap sebagai kekalahan langsung. Permintaanku tidak tinggi. Kau hanya perlu patuh menyerahkan industri milik klan Hua. Adapun murid-murid klan Huamu, aku bisa menunjukkan belas kasihan dan mengizinkan mereka untuk diserap ke dalam klan Lu kami. Mimpi saja, kakak tertua. Biarkan kami melawannya. Aku akan menghajarnya sampai dia memohon ampun. Xiaorong, jangan takut. Para kepala klan akan menyelesaikan ini. Kakak juga akan melindungimu. Kita akan menghadapi ini bersama-sama. Qiang Yi, jangan tidak sabaran. Apel, kepala klan Hua, apa kau tidak berani bertanding? Apakah karena kau merasa pasti akan kalah hari ini? Katakan saja jika kau terlalu takut untuk bertanding. Serahkan aset klan Hua dengan patuh. Dan kemudian, sujudlah pada klan Lu kami. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian. Siapa bilang kami takut? Baiklah, kalau begitu sepakat. Bagaimana dengan taruhannya? Jika kau kalah, kau juga harus menyerahkan asetmu kepada klan Hua kami. Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Minggir. Huarong benar. Taruhannya harus berlaku untuk kedua belah pihak. Baiklah, kami pasti akan menang. Pedang berat Qin Pozen. Kim Posen seorang ahli yang diundang oleh keluarga lu. Sepasang pedang bulan Liu Qingfen. Liu Qingfen seorang ahli yang diundang oleh keluarga lu. Lu Hon, tak disangka kau benar-benar mengundang mereka berdua ke sini. Apakah mereka terkenal? Tuan muda, pedang berat milik Qin Pozen dapat menghancurkan batu biru setebal 3 kaki. Sedangkan Liu Qingfeng dia bahkan lebih merepotkan. Sepasang pedang bulan miliknya dirancang mengeksploitasi celah terkecil senjata apapun. Baru bulan lalu, Master Sasana Bela Diri Kota Barat dikalahkan olehnya. Kalau begitu, mari kita mulai.
Siapa yang akan dikirim klan Hua ke arena? Paman tertua, biarkan aku yang melakukannya. Aku telah berlatih ilmu pedang selama lebih dari 1 dekade. Meskipun reputasi mereka besar, aku bisa bertahan beberapa ronde. Nago. Paman tertua, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mempermalukan klan Hua. Setidaknya kau punya nyali. Xiao Lei kau. Paman tertua, meskipun aku tidak tahu dari mana kemampuan Xiao Rong berasal, untuk acara formal seperti ini, akan lebih pantas jika aku yang pergi. Kekuatan Xiao Rong tidak sesederhana yang kau bayangkan. Berhenti mengeluh. Jika kau bahkan tidak bisa menemukan kandidat untuk pertandingan, apakah klan Hua benar-benar sudah jatuh sejauh ini? Aku akan pergi. Lupakan saja. Biarkan Xiao Lei mencobanya. Pedang berat mengandalkan bobot. Ini bergantung pada penekanan kekuatan dan serangan pedang yang dahsyat. Hua Li baik dalam energi internal maupun teknik berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pertarungan ini sudah kalah. Rasakan ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pedangmu bisa begitu cepat? Bukankah pedang berat seharusnya lamban? Bodoh sekali. Pedang berat dilatih untuk mengikuti kekuatan bilah pedang, bukan untuk membebani bilah dengan kekuatan. Kecepatan dan kekuatan benar-benar bisa berdampingan. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Lei. Xiao Lei, bagaimana keadaanmu? Paman tertua, kekuatan pedangnya terlalu kuat. Jangan melawannya. Qin Po Zhen, aku akan melawannya sampai mati. Ketahananmu tidak seberapa. Apakah tulang tuamu masih sanggup menahannya? Mengapa kau dan kepala klan Hua tidak maju bersama saja? Hua Changlin, kau juga maju. Lancang. Kemari. Bahkan jika hanya mengandalkan kekuatan murni, paman tertua dan paman kedua tetap tidak bisa menahan Qin Po Zhen. Kepala klan dan para tetua Wa hanya punya kemampuan segini saja. Benar-benar mengecewakan. Bahkan kepala klan dan para tetua tidak bisa mengalahkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cukup. Apa ada orang lain lagi? Atau kalian bisa mengaku kalah saja dan menghindari masalah? Ini keterlaluan. Mengapa kita tidak maju bersama saja ke sana? Mereka menginjak-injak martabat kita. Ini bukan saatnya mengkhawatirkan kehormatan bela diri. Benar, ayo kita serang bersama. Tidak mungkin dia bisa menghadapi kita semua. Hitung aku juga. Semuanya mundur. Huaron, kita punya kesepakatan. Kau akan menjadi kepala klan berikutnya. Sebagai kepala klan, bisakah kau membantu klan Hua mengatasi krisis ini? Paman tertua Xiao Rong masih anak-anak. Xiao Rong, biarkan kami yang menangani ini. Kakak aku bisa melakukannya. Xiao Rong, Hanya seorang anak kecil. Hua Changlin, kau benar-benar membiarkan anak kecil bertarung. Tidak punya malukah kau? Mengapa kalian tidak menyerang bersama saja? Menghadapi sampah sepertimu, aku saja sudah cukup. Bocah, kau ingin mati. Kalau begitu akan kukabulkan. Huarong, awas. Pedangmu terlalu lambat. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Teknik gerakan apa itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada
Ada banyak hal yang belum kau lihat. Xiaoron, kerja bagus. Pergilah Xiaorong. Berhati-hatilah. Qin Poxian, apakah kau benar-benar selemah itu? Jangan sombong. Jurus ini, kau tidak akan bisa menghindarinya. Aku akan menerima jurus ini secara langsung. Tebasan pembelah gunung. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana bisa kau sekuat ini? Bagus. Kita menang Tuan Muda Huarong bertarung dengan hebat. Sudah kubilang Xiaorong itu tidak sederhana. Aku benar-benar meremehkan. Kau anak kecil. Baiklah. Kuberikan ronde ini padamu. Liu Qingfeng. Pertandingan berikutnya. Kau yang maju. Baik, Tuan. Gawat. Liu Qingfeng benar-benar melangkah ke arena. Dia setidaknya 3 kali. Lebih kuat daripada Qin Poxian. Dan sepasang pedang bulan miliknya jauh lebih lincah. Sekalipun kekuatan Tuan Muda sangat luar biasa, tidak ada peluang untuk menang. Mungkin aku yang bertarung menggantikan Xiaorong. Nona Sulung Qingyang, aku tahu kau mengkhawatirkan Tuan Muda. Tapi jika kau naik ke sana, kau mungkin akan kalah lebih cepat. Itu masih lebih baik daripada melihat Xiaorong terluka. Kakak jangan khawatir. Kembalilah sekarang. Kau hanya akan menggangguku. Adik kecil. Sepasang pedang bulan milikku ini dirancang untuk menangkis gerakan pamer yang tidak berguna. Tadi kau mengandalkan penghindaran. Tapi kau tidak akan bisa lolos kali ini. Bersiaplah. Apakah kita masih bertarung? Bocah, rasakan ini. The film was translated and narrated by M. Media. Kau masih seorang petarung tingkat master. Waktu reaksimu cukup bagus. Sekarang, aku akan serius. Xiaorong, awas di belakangmu. Bila pedangmu memang lebih lincah daripada pedangnya. Namun sayangnya, bidikanmu sedikit meleset. Jangan sombong. Ini baru permulaan. Kecepatan ini, bisakah Tuan Muda menghindarinya? Masih terlalu lambat. Kau berani bertanding denganku. Dan kau terdistraksi. Kau sedang menjemput ajalmu sendiri. Aku tapi sedikit tidak sabar. Sebelum aku bisa mengeluarkan seluruh bisi hitam keluar dari meridianku, menggunakan energi internal berlebihan akan merusaknya. Setidaknya sekarang aku bisa mengeluarkan yang kedua. Mata panah besi hitam lagi. Dan anomali surgawi ini. Mungkinkah bahwa Xiaoron benar-benar menyebabkan ini? Rahasia macam apa yang dia sembunyikan di dalam dirinya? Apa yang tersembunyi di dalam tubuhmu? Bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu kuat? Saatnya mengakhiri ini. Mari kita lihat kau menghindarinya. Xiaorong, awas. Ini mustahil. Sepasang pedang bulan milikku, ditempa dari meteorit luar angkasa. Pedang ini sangat keras. Bagaimana bisa hancur? Tidak peduli seberapa kuat senjatanya, itu bergantung pada siapa yang menggunakannya. Kemampuan seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang pendekar biasa. Anak ini Xiaorong. Dari mana dia mempelajari ini? Xiaorong, Kekuatan Tuan Muda mungkin setara dengan Grandmaster legendaris. Bukan begitu? siapa kau sebenarnya? Sekarang giliranku menyerang. Kemana dia pergi? Di belakangmu. Aku menyerah. Aku menyerah.
Dia menang. Nona sulung, Xiaorong memenangkan pertandingan. Itu luar biasa. Kau gadis kecil. Kepala klan Lu. Kau telah kalah. Segera angkat kaki dari klan Hua. Mengenai aset klan Lu kalian, kami akan mengirim seseorang untuk mengambil alihnya. Jadi bagaimana jika klan Hua menang hari ini? Klan Hua hanya bisa bertindak semena-mena di Haishi? Bisakah kau benar-benar menghadapi keluarga bela diri kuno terkemuka di kerajaan Xia? Klanku dari Jingxi. Apa maksudmu? Akan kukatakan yang sebenarnya. Orang yang mengirimku untuk menantang klan Hua adalah Tuan Muda Sulung Klanku, keluarga bela diri kuno terkemuka di kerajaan Xia, Gu Mingyuan. Jika kau berani melawannya, kau sudah mati. Apa Tuan Muda Sulung Klanju? Aku akan melumpuhkan mereka satu persatu. Aku sarankan kau penuhi janjimu dengan patuh. Jika tidak, aku tidak keberatan datang ke depan pintumu untuk menagihnya. Tuan Muda Sulung Klanku pasti akan membalaskan dendam kami. Saat itu tiba, klan Hua milikmu akan tamat. Tunggu saja. Ayo pergi. Tunggu. Meskipun kau akan mengambil alih aset klan Lu milikku, kau harus menungguku kembali untuk membereskannya kan? Baiklah. Aku memberimu waktu 1 hari. Setelah 1 hari, jika kau belum bertindak, aku akan pergi ke klan Lu untuk mencarimu. Tunggu saja. Pergi. Xiaorong. Xiaorong, apa yang terjadi dengan besi hitam di tubuhmu? Juga, kau belum pernah berlatih bela diri sebelumnya? Mengapa kau begitu kuat? Benar sekali, aku juga belum pernah melihat Tuan Muda berlatih bela diri. Mungkinkah bahwa dia telah mendapat pencerahan dari seorang The abadi? film was Itu benar. translated Huayu and benar. narrated Aku by memang M mendapat Media. beberapa kesempatan beruntung. Hanya saja kurang nyaman untuk dibicarakan. Bolehkah aku menyimpannya untuk diriku sendiri saat ini? Baiklah, Baiklah, kalau begitu. Jika Xiaorong tak mau bicara, jangan desak dia. Kalau begitu, jangan bahas ini untuk sekarang. Kita akan mengetahuinya pada waktunya nanti. baik. Aku tidak akan bertanya lagi. Tapi Xiaorong, jika kau membutuhkan kakak untuk apapun, kau harus memberitahuku. Juga, kau tidak boleh melakukan hal berbahaya apapun. Apakah kau mengerti? Aku mengerti. Huaron, terima kasih untuk hari ini. Klan Hua terselamatkan dari bencana. Apa yang kukatakan sebelumnya masih berlaku. Mulai saat ini, kau adalah kepala klan berikutnya. Tuan Muda, Tuan Muda, Tuan Muda, Tuan Muda. Xiaorong, selamat. Mulai hari ini, semua aset klan Hua diserahkan kepada Huarong untuk dikelola. Siapapun yang tidak setuju harus berurusan denganku terlebih dahulu. Baik. Baik. Itu Huaron. Aku buta akan kehebatanmu. Hari ini, Kualei, aku yakin. Mulai sekarang apapun yang kau butuhkan. Jika kau menyuruhku ke timun, aku tidak akan pernah ke barat. Aku akan selalu siap melayanimu. Apa yang terjadi sebelumnya? Tidak perlu diungkit lagi. Kita semua adalah bagian dari klan Hua. Tetap bersatu adalah hal yang paling penting. Xiaoron, paman keduamu dulu bodoh dan menyimpan banyak prasangka terhadapmu. Aku di sini untuk meminta maaf kepadamu. Karena kalian semua dengan terus meminta maaf, maka aku terima. Bagus-bagus. Mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah tanda pria sejati klan Hua. Huaron, besok kenapa kau tidak kunjungi sasana bela diri kita? Mulailah belajar cara mengelola berbagai hal. Semoga kau segera memikul tanggung jawab klan Hua. Terima kasih Kepala Klan atas kepercayaan Anda. Aku pasti tidak akan mengecewakan klan Hua. Klan Gu Mingyuan Tuan Muda Sulung Klan Gu. Kau tidak berguna dan hanya bisa membuat masalah. Kau bahkan tidak bisa menjatuhkan satu klan Hua pun. Apa gunanya kau, Tuan Muda Sulunggu? Klan Hua ini, mereka menemukan seorang anak dari suatu tempat. Dan tidak ada dari kita yang mampu menandinginya. Bahkan banyak bisnis klan Lu kita telah hilang karena mereka. Seorang anak kecil, dan kalian semua diusir. Apa kau mengejekku? Tuan Muda Sulunggu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Mohon beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan diam. Bawa orang-orangmu dan tantang semua sasana bela diri klan Hua. Pastikan bisnis sasana bela diri klan Hua tidak bisa berlanjut. Baik. Juga sebarkan rumor. Biarkan semua orang kehilangan kepercayaan mereka pada klan Hua. Klan Hua secara alami akan jatuh ke dalam kekacauan. Tanpa klan Hua,
Keluarga-keluarga kecil yang menolak untuk tunduk hanya akan menjadi milik kita untuk dimanipulasi. Tuan Muda Sulung Gu itu benar-benar rencana yang brilian. Saya akan segera mengaturnya. Sasana bela diri klan Hua. Xiaoron, kau belum pernah ke sasana bela diri kita sebelumnya kan? Dulu. Dalam hal keahlian bela diri, atau bahkan teknik senjata, jika klan Hua kita mengklaim posisi kedua, tidak ada yang berani mengklaim posisi pertama. Ada begitu banyak orang yang mendobrak pintu kami, hanya untuk belajar di sasana bela diri kami. Gawat, ada sesuatu yang terjadi. Bencana, sungguh bencana. Tuan Muda Huali, gawat bencana. Apa yang terjadi? Baru saja kepala dari setiap sasana cabang, semuanya mengirim kabar kembali. Setiap sasana bela diri milik klan Hua kita telah menjadi target penyerangan. Banyak saudara kita yang sudah terluka. Siapa orang-orang ini? Kami tidak tahu. Beberapa dari mereka bertopak, dan yang lain segera melarikan diri begitu pertarungan usai. Kami sama sekali tidak bisa menangkap mereka. Selain itu, orang-orang di luar sana sekarang menyebarkan rumor bahwa sasana kita tidak sesuai dengan reputasinya, mengklaim bahwa kita hanya menipu uang. Ini adalah upaya untuk menghancurkan klan Hua kita. Xiaorong, apa yang bisa kita lakukan? Sasana bela diri adalah salah satu fondasi klan Hua kita. Kita tidak bisa hanya duduk di sini menunggu kehancuran kita. Masalah ini kemungkinan besar adalah ulah Klan Ju. Bukankah Lu Hon mengatakan sebelumnya bahwa Klan Gu telah mencoba menindas kita? Mereka sadar tak bisa mengalahkan kita terang-terangan, sehingga mereka menggunakan taktik licik ini. Mari kita kembali dulu. Aku sudah punya rencana. Kepala klan Hua, klan Gu kali The ini film was bertekad translated and untuk narrated menelan by keluarga-keluarga M. Media. kecil kita sebagai keluarga bela diri kuno nomor 1 di Haishi dan nomor 1 di kerajaan Xia 100 tahun yang lalu. Anda harus membantu kami. Benar, kepala klan Hua? Baiklah. Semuanya, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Terakhir kali berkat Xiaorong yang turun tangan, sehingga kita mampu mengusir Klan Lu. Xiaorong, Paman tertua, apakah maksudmu? Anak ini adalah orangnya. Teman kecil, mereka bilang kau mengalahkan Lu Hon. Apakah itu benar? itu aku. Terjebak dalam tubuh anak kecil sungguh merepotkan. Tidak ada yang percaya pada kekuatanku. Kepala klan Hua, ini adalah masalah yang sangat penting. Kita harus saling menjaga dan membantu mulai sekarang. Kami juga akan melakukan yang terbaik untuk mencari solusi. Bagus. Selama kalian membutuhkan kami, klan Hua kami pasti akan membantu. Terima kasih banyak, kepala klan Hua. Kalau begitu kami pamit. Xiaoron, keluarga-keluarga bela diri terkemuka tadi, semuanya telah diganggu oleh klan Gu. Aku juga menerima kabar bahwa sasana bela diri kita juga terkena dampaknya. Kau sekarang adalah tuan muda klan Hua. Apakah kau punya pemikiran? Paman tertua, Xiaoron, bagaimanapun dia hanya satu orang, meskipun bela dirinya tangguh. Dia masih hanyalah seorang anak kecil. Kau tentu tidak bisa mempercayakan keselamatan keluarga bela diri terkemuka Haishi kepadanya untuk diselesaikan, bukan? Dasar kasar yang kau tahu hanyalah menggunakan kekerasan. Diam. Paman tertua, bagaimana jika kita gunakan strategi menepung Wei untuk menyelamatkan Sao? Bagaimana cara kita melakukannya? Kita stabilkan urusan internal kita terlebih dahulu. Lalu kita hubungi media untuk mengklarifikasi rumor tersebut. Paman tertua, aku ingat bahwa bulan ini Asosiasi Bela Diri Kuno Kerajaan Xia sedang mengadakan kompetisi. Mereka bersaing untuk memperebutkan gelar Klan Bela Diri Kuno teratas di Kerajaan Xia. Bukankah begitu? Ingatanmu tepat. Selama kita bisa mengamankan gelar Klan Bela Diri Kuno teratas di Kerajaan Xia, bukan saja kita bisa menampar wajah Klan Gu dengan keras, tetapi kita juga bisa membangun kembali kepercayaan semua orang pada Bela Diri Kuno Klan Hua. Itu akan menyelesaikan krisis yang dihadapi Klan Hua kita. Kerja bagus. Itu bahkan bisa membantu kita mencapai ketinggian baru. Ide yang sangat cemerlang. Xiaoron, kau selalu punya cara. Bela diri klan Hua tidak takut pada pertarungan. Selama aku bisa berpartisipasi dalam kompetisi, aku yakin bisa mencapai peringkat tinggi. Pendekatan ini layak dilakukan. Bagus, bagus. Dengan junior seperti kau di klan Hua, bagaimana mungkin kita tidak berkembang pesat? Chu, Xian, Kim, Gu, Hua. Arena turnamen bela diri kuno kerajaan Xia. Kepala klan Hua, klan Gu terus bergerak selama setengah bulan terakhir. Kudengar mereka telah melakukan persiapan penuh untuk kompetisi ini. Jika kita kalah dari klan Gu,
Aku khawatir kita tidak akan punya suara lagi. Itu benar. Itulah mengapa kita harus membentuk aliansi. Selama kita bisa menekan klan Gu, tidak masalah klan mana yang menang. Tuan Muda Sulung Gu telah tiba. Wu Mingyuan. Dia adalah seorang ahli. Aku harap hari ini berjalan lancar. Kakak, jangan khawatir. Aku di sini. Bagus. Xiaorong yang terbaik. Dia adalah kartu as klan Hua. Kompetisi bela diri kuno Kerajaan Xia secara resmi dimulai. Aturannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pertarungan arena. Orang yang bertahan hingga akhir. Klan mereka akan menjadi klan teratas berikutnya dari Asosiasi Bela Diri Kuno Kerajaan Xia. Gubi dari klan Gu. Gu Bei seorang master dari klan Gu. Saya meminta bimbingan Anda. Aku akan menantangmu. Chu Yan dari klan Chur di Haishi. Aku sudah lama ingin merasakan teknik tingkat tinggi dari klan Gu. Hari ini saatnya menentukan siapa yang lebih unggul. Kepala klan Chu. Tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Kau sudah lanjut usia. Sebaiknya kau kembali dan menikmati masa pensiunmu. Jangan ikut campur di sini. Hentikan bualan besarmu itu. Biar kita buktikan kebenarannya dalam pertarungan. Hari ini Film akan was ku beritahu translated and bahwa kapak narrated by pemecah M. gunung milik Media. klan Chuku akan menumbangkan mereka yang gegabah dan memenggal mereka yang sombong. Jurus kapak pemecah gunung milik kepala klan Chu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kekuatan ini, aku khawatir bahkan murid muda sekalipun tidak bisa menandinginya. Xiaorong, menurutmu siapa yang akan menang? Gu Bei. Kakak lihat. Gu Bei akan menang. Klan Gu ini benar-benar punya kekuatan. Chu Yan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sepasang pedang bulan milik Gu Bei secara khusus mengincar celat untuk menyerang. Hati-hati semuanya. Takut. Kalau begitu jangan melangkah ke arena. Begitu kau menginjakan kaki di arena, hidupmu bukan lagi milikmu untuk ditentukan. Aku akan pergi. Jangan sombong. Kau baru memenangkan satu pertandingan. Aku akan maju. Jangan terburu-buru. Kepala klan yang terhormat, dia pasti akan mampu mengalahkan Gu Bei. Satu lagi tulang tua yang rapuh. Kenapa tidak? Mencari bantuan saja. Jadi aku tak dituduh merundung orang tua. Sombong. Kalau begitu akan kupenuhi keinginanmu. Di mana anak muda dari Haishi? Apakah kalian semua terlalu takut untuk masuk ke arena? Apakah kalian semua pengecut? Siapa bilang kami takut? Kepala klan Sheng. Aku akan maju. Kami dari klan Hua. Bukanlah pengecut. Xiaolei. Maju? Baiklah. Titik lemak Gu Bei ada di punggungnya. Kau harus cepat. Mengerti. Orang klan Hua, jadi kalian rupanya yang memimpin perlawanan terhadap klan Gu kami. Hentikan bualanmu, rasakan ini. Orang klan Hua, biar kulihat apakah tulangmu sekeras mulutmu. Xiaolei. Apakah hanya ini keberanian yang kau miliki untuk melawan klan Gu, tumbang dengan satu serangan? Xiaorong Huali, apakah kalian berdua baik-baik saja? Gu Bei,
Kau sudah memenangkan pertandingan. Mengapa kau harus memaksakan keberuntunganmu? Kau melanggar aturan. Lalu, bagaimana jika aku melanggarnya? Kepala klan Gu, apakah ini sikap dari klan bela diri kuno? Nomor 1 di kerajaan Xia. Bukankah kau menangkisnya? Jubi tadi hanya bercanda. Kau menanggapinya terlalu serius. Lelucon, kalau begitu, apakah kau berani membiarkan kami membuat lelucon denganmu? Tak tahu malu. Grandmaster ada di dalam. Bersikaplah sopan saat berbicara. Jika Tuan Meng berkenan, mungkin dia akan memberi kita kesempatan. Tuan Anbei ini. Apa yang terjadi? Grandmaster sedang berlatih. Ini adalah kekasaran kami. Pak Man, sebagai junior ada hal penting yang ingin kutanyakan padamu. Masuklah. Ada apa? Mentang-mentang telah bertransmigrasi ke arah modern. Pak Man, kerajaan Wa akan bertanding bela diri dengan kerajaan Xia. Aku ingin mengundang Anda untuk turun tangan dan berurusan dengan kerajaan Xia. Selama Anda menang, aku akan mewakili kerajaan Wa dan memberikan kehormatan tertinggi kepada Anda. Bahkan semua aset dari klan bela diri kuno kerajaan Xia bisa diberikan kepada Anda. Bukankah kau mengatakan bahwa tidak ada Grandmaster di kerajaan Xia? Mengapa kau memintaku turun tangan sendiri? Pak Meng, Anda tidak mengerti. Ada seorang anak yang sangat aneh. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Seorang anak kecil. Tidak layak menghabiskan tenagaku. Bagaimana kalau begini? Aku bisa membantumu meningkatkan energi dalam. Dan kalian bisa saling bertarung. Pak Meng, benda apa ini? Obat di dalam botol porselen ini dapat meningkatkan kultivasimu untuk sementara. Meskipun ada efek sampingnya, itu bisa diabaikan. Pedang besi hitam ini telah dialiri ki sejati milikku. Senjata biasa akan hancur saat bersentuhan. Terima kasih Pak Meng. Itu hebat. Sekarang kita pasti akan mengalahkan Huaron. Apa katamu, Huaron? Pak Meng, apakah mengenal Kakiting? Seperti apa rupanya? Dia berumur sekitar 8 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Hanya sekitar 1,20 meter. Dia baru berusia 8 tahun. Jadi itu bukan dia. Baiklah, tidak ada lagi. Kau boleh pergi. Ingat janjimu. Ya. Ya. Huaron. Jika bukan karena serangan pedangmu saat itu, aku tidak akan menderita luka dalam ini. Dan tidak akan terlempar ke dunia ini. Huarong. Langit memiliki mata. Kau mati namun aku terlahir kembali. Yang memungkinkanku datang ke dunia tanpa Grandmaster. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menahanku lagi. Aku akan menjadi Raja bela diri di dunia ini. Berkat Xiaorong, kita tidak hanya memenangkan pertandingan di arena dan menjadikan klan Hua, klan bela diri kuno nomor 1 di kerajaan Xia. Tetapi kita juga membuat klan Hua berhasil menyita cukup banyak aset klan Gu. Kekuatan klan kita telah maju selangkah lagi. Benar sekali. Di mana Xiaorong? Dia adalah pahlawan besar klan Hua kita. Mengapa dia tidak ada di sini? Xiaorong sedang melakukan persiapan untuk pertemuan besok dengan kerajaan Hua.
Kitab bela diri. Apa ini? Di antara orang-orang kerajaan Y dari hari itu, memang ada beberapa ahli. Ini yang aku tulis. Aku menemukan beberapa manual bela diri yang bahkan lebih kuat daripada teknik yang dimiliki Konghua kita saat ini. Benarkah? Setelah mempelajarinya, bisakah aku sekuat Anda? Kalau begitu kau harus bekerja sangat keras. Xiaorong, aku akan berlatih dengan giat. Mulai sekarang kakak yang akan melindungimu. Bagus. Xiaorong memiliki bakat yang luar biasa, pikiran yang tajam, dan hati untuk klan kita. Aku tidak salah memilih orang. Aku masih sangat khawatir. Xiaorong, bisakah kau benar-benar mengalahkan orang-orang kerajaan Wa itu? Mereka datang dengan niat agresif, dan mereka pasti sudah melakukan persiapan matang. Kinyat tidak perlu membangkitkan semangat mereka dan memadamkan semangat kita sendiri. Dari kerajaan Wa yang kecil, pendekar macam apa yang bisa mereka miliki? Grandmaster yang mereka bicarakan ini, aku melihatnya sebagai omong kosong belaka. Kita tidak boleh terlalu ceroboh, tetapi kita juga tidak perlu terlalu khawatir. Di belakang Xiaorong, masih ada kami para tetua. Mereka ingin menyerang dunia bela diri kerajaan Xia. Mereka sedang bermimpi. Ya, dengan kekuatan Xia kita benar-benar bisa mengalahkan mereka. Jangan khawatir, Kak. Kapan aku pernah kalah, percayalah padaku. Xiaorong kau. Xiaorong tidak pernah berlatih bela diri sejak kecil. Ada apa? 3 hari kemudian. Sasana bela diri. Apakah semua orang sudah di sini? Tuan Anbin sedang menunggu kalian. Tuan Anbei, sesuai instruksi Anda, saya sudah meminta orang untuk menyiapkan 8 sudut kamera di sekitar sasana bela diri untuk menyiarkan langsung seluruh pertandingan ini. Siaran langsung. Begitu kita menang, kita bisa memberitahu semua orang bahwa bela diri kuno kerajaan Wa kita adalah yang terkuat. Biarkan semua orang melihat. Bagaimana tepatnya kau mempermalukan dirimu sendiri? Kepala klan Hua, mari kita mulai. Anda maju duluan untuk pertandingan pertama. Song Chongjian seorang praktisi bela diri dari kerajaan Wa. Manfaatkan senjata yang kuberikan padamu dengan baik. Ya. Aku akan maju duluan. Aku akan membuat mereka menyaksikan kekuatan bela diri kuno kerajaan Xia. Hati-hati. Kepala klan Chu pukul mereka sampai merangkang di tanah. Beri mereka pelajaran yang setimpal. Kalau begitu biarkan aku melihat. Apakah kau benar-benar memiliki kemampuan? Sekarang mengumumkan aturan pertandingan. Pertarungan 1 lawan 1. Jatuh ke tanah atau terlempar keluar arena dihitung kalah. Pertandingan pertama dimulai. Seekor anjing dari kerajaan yang kalah berani datang ke kerajaan Xia memprovokasi kami. Kau sedang menjemput ajal. Bila pendek itu. Apel. Energi pedang di bila pendek ini terasa sangat familiar. Seorang kepala klan bela diri kuno hanya memiliki The film kemampuan was sebanyak ini. translated and narrated by M Media. Senjata macam apa yang digunakan kerajaan Wa ini? Bagaimana bisa sekuat ini? Mungkinkah ini teknologi tinggi? Senjata yang diperkuat oleh
Energi dalam seorang Grandmaster berurusan dengan beberapa orang kerajaan Xia yang remeh. Sungguh sangat mudah. Xiaorong, apakah kau melihat sesuatu yang tidak biasa? Aku menyadarinya sedikit. Tapi aku belum bisa memastikannya. Senjata ini sungguh membawa aura Grandmaster. Grandmaster? Mungkinkah Grandmaster benar-benar ada di dunia ini? Ini sudah keterlaluan. Semuanya duduk kembali. Gumin Yuan pengkhianatkah? Kau sudah berlutut dan melayani kerajaan Wa layaknya seekor anjing. Sekarang kau ingin kami menjadi seperti dirimu. Benar sekali. Pertandingan bela diri seharusnya menjunjung kehormatan. Atas dasar apa kau berani menghina kepala klan Chu seperti ini? Atas dasar ketidakmampuan kalian sendiri. Kerajaan Xia kami. Dan kau berani menyebut kami tidak mampu. Orang-orang kerajaan Wa ini terlalu angkuh. Aku tidak tahan lagi. Seseorang cepat lumpuhkan dia. Lepaskan aku, lebih baik mati daripada dipermalukan. Aku akan melawannya sampai mati. Kalian para pendekar kerajaan Xia hanya pantas merangkak di antara kedua kakiku. Bagus sekali Xiong Kun Jianyi. Ini sudah keterlaluan. Aku memenangkan pertandingan ini dan dia kalah. Aku akan melakukan apapun sesukaku. Kau lepaskan kepala klan Chu. Aku akan melawanmu. Aku telah mengecewakan semua orang. Aku telah mempermalukan kita semua. Kita belum kalah. Kami akan menggantikan posisimu dan mengembalikan kehormatan kerajaan Xia. Kepala Klan Shen, kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Hanya itukah kemampuan yang kau miliki? Apakah bela diri kerajaan Xia kini tidak lebih dari bualan kosong? Sangat menjengkelkan. Orang-orang kerajaan Xia. Datang satu akan kupukul satu. Datang berpasangan akan kupukul keduanya. Dia benar-benar kejam. Tuan Hua yang sepuh luar biasa. Penyelamatan yang sangat tepat waktu. Kepala Klan Shen mundurlah. Cari mati. Gawat, paman tertua tidak bisa menangkis bilah pendek itu. Xiaorong orang tua. Aku telah gagal. Aku tidak mampu melindungi kehormatan kerajaan Xia. Paman tertua, orang kerajaan Wa itu memiliki senjata yang kuat. Kau bukan tandingannya. Siapa lagi yang ingin mati? Jika tidak ada yang maju dalam 3 menit, kami akan menganggap kalian menyerah. Sesuai dengan taruhan, kalian harus mengakui dalam siaran langsung internasional bahwa kerajaan Xia lebih rendah daripada kerajaan Wa. Apakah ada orang lain yang akan bertarung? Aku akan melakukannya. Sepertinya kau masih belum menyerah. Kau berani datang ke sini untuk mati. Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Mari kita mulai dengan wanita ini. Captain dan gegabah, biar aku yang bertarung menggantikanmu. Tidak, Xiaorong. Senjata kerajaan Wa itu terlalu jahat. Beberapa kepala klan tidak mampu menahannya. Sehebat apapun dirimu, kau tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak sanggup melihatmu menjemput The ajal. film was Lalu bagaimana translated dengan muka? and Tolong narrated tenanglah. by Lagi pula, Media. itu hanya senjata yang diselimuti oleh seorang Grandmaster. Aku juga seorang Grandmaster. Xiaorong, berhentilah bercanda. Ada yang tidak beres. Kau kembalilah dulu. Mereka terlalu kuat. Aku berjanji pada ibu dan ayah bahwa aku akan menjagamu. Aku tidak bisa membiarkanmu dalam bahaya. Benar sekali Xiaorong, dengarkan kakakmu. Kau adalah harapan klan Hua kita. Selama kau ada di sini, kau pasti akan mampu membalaskan dendam kita semua dan memulihkan martabat kerajaan Xia yang hilang.
Apakah itu efek khusus? Luar biasa. Hajar orang kerajaan Wa itu. Apa yang terjadi dengan tubuh Xiaorong? Mungkinkah ada seseorang yang sengaja menyegel kultivasinya dengan besi hitam? Catatan teks kuno. Grandmaster dapat memicu fenomena surgawi. Mungkinkah Huarong adalah seorang Grandmaster? Berpura-pura misterius. Xiongkun Jiani, lakukan seranganmu. Xiaorong. Bagaimana ini mungkin? Xiaorong. Jangan mendekat. Oh, cukup sombong. Ayo bertarung. Jadi kau adalah Huarong yang dibicarakan Gu Mingyuan. Kau benar-benar hanyalah seorang anak kecil. Aku mendengar kau mengalahkan banyak anggota klan Gu. Pasti itu tidak benar, bukan? Dengan kekuatan Xiaorong saat ini, berurusan denganmu hanya butuh jentikan jari. Benarkah begitu? Jangan menangis pada ibumu saat kau dipukuli nanti. Kau terlalu banyak bicara. Kita jadi bertarung atau tidak? Kenapa tidak mencoba dan mencari tahu sendiri? Tuan Anbei, Huarong benar-benar aneh. Mungkin kita harus menunggu Tuan Meng tiba sebelum kita bertanding. Itu hanya seorang anak kecil. Kita tidak perlu Tuan Meng untuk ikut campur. Aku pun tidak perlu turun tangan. Zhu Teng, Sultan seorang praktisi bela diri dari kerajaan Wa. majulah. Baik. Bocah, jangan buang-buang waktu. Bersiaplah untuk mati. Luar biasa. Adik kecil ini benar-benar gagah. Zhu Tengkao, bangkit dan terus bertarung. Huarong, Huarong. 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 Kerja bagus Xiaorong. Beri mereka pelajaran yang setimpal. Kita menang. Kita menang. Sudah kubilang Huarong itu aneh. Seharusnya kita menunggu Tuan Meng. Jangan sombong, bocah. Aku akan menghadapimu. Keluarkan senjatamu. Mari bertarung dengan senjata. Baiklah. Kau tak layak membuatku memakai busur panjangku. Ranting pohon, kau pasti bercanda. Kalau bicara soal kesombongan, jelas Huarong yang paling unggul. Kalian benar-benar menghina. Sombong. Beraninya kau menggunakan ranting pohon untuk menghadapi seorang master dari kerajaan Wa. Apa anggapanmu tentang para pendekar kerajaan Wa kami? Shan Koijun, lumpuhkan dia. Biar dia tahu harga dari menghina seorang pejuang. Baik. Jika kau berani datang dan membuat masalah di kerajaan Xia, aku akan mematahkan tulang-tulang sombongmu. Sombong. Hari The ini, film was translated aku akan mematahkan and kedua narrated kakimu by M Media. demi memuaskan kebencianku. Apa yang kau cari? Aku tepat di sini. Dasar brengsek, dia tepat di belakangmu. Apa kau tidak melihatnya? Bagaimana mungkin? Para pendekar kerajaan Wa menindas rakyat kerajaan Xia. Kau pantas mati. Shan Koijun serang balik. Di mana harga dirimu sebagai pejuang? Jangan permalukan kami. Kalahkan dia. Bahkan jika itu berarti kalian berdua binasa bersama, kau tidak boleh kalah. Bocah. Aku ingin kau mati. Aku ingin kau harus membayar karena meremehkan pejuang kerajaan Wa.
Kita menang, kita menang. Kita menang. Sekarang giliranmu bukan? Atau apakah kau akan terus bersikap pengecut? Bocah, kau menjemput ajalmu. Aku akan meladeni pertarunganmu. Bocah, beraninya kau melukai pejuang kerajaan Wa kami. Kau menghina negara kami. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Seperti apa bela diri kerajaan Wa yang sebenarnya. Bela diri sejati. Kau pikir kau bisa berkuasa di kerajaan Xia dengan keterampilan menyedihkanmu itu? Dan kau menyebut ini bela diri? Kau hanyalah sekumpulan penjahat. Bajingan, bersiaplah untuk mati. Hanya itukah keterampilan yang kau punya? Dan kau masih berani pamer di depan ahlinya? Jadi hanya sampai di sini bela diri kerajaan Wa? Apakah Ki sejati Xiao Rong tidak ada batasnya? Teruskan Xiao Rong. Bagaimana bisa Ki sejati bocah ini sekuat ini? Kenapa tidak mungkin? Terima jurusku yang satu lagi. Panah panjang mengejutkan Amsalia. Kau kalah. Bukankah orang kerajaan Wa itu seharusnya hebat? Sekarang kau dipukuli sampai muntah darah masih malu. Mustahil, bagaimana mungkin Tuan Anbei kalah? Terima kasih. Kita menang. Kita menang. Bela diri Klan Hue benar-benar pantas menyandang reputasinya. Karena kau sudah kalah, kau harus menepati janjimu. Berlutut dan minta maaflah sekarang juga. Orang kerajaan Wa meminta maaf. Ini belum saatnya berakhir. Aku belum kalah. Kau benar-benar keras kepala. Orang-orang kerajaan Wa tidak pernah menepati janji. Berlutut dan minta maaflah segera. Orang-orang kerajaan Wa akan berlutut dan meminta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Atau aku akan menghajarmu sampai kau melakukannya. Aku belum kalah. Untungnya, aku masih memiliki obat ajaib pemberian Tuan Men. Aura itu terasa lagi. Pil ini terlihat sangat familiar. Obat apa yang dia minum itu? Semuanya lihat. Auranya tampak semakin kuat. Mungkinkah botol obat itu meningkatkan tenaga dalamnya? Jurus rahasia Tuan Men benar-benar hebat. Apakah ini rasanya kekuatan yang meningkat? Kau tidak bisa kabur sekarang, bocah. Kabur. Sepertinya kaulah yang seharusnya kabur. Xiao Rong, mungkin kau tidak bisa mengalahkannya. Jangan memaksakan diri. Xiaoron, kau harus berhati-hati. Tidak apa-apa, aku masih bisa bertarung. Takut sekarang. Sudah terlambat. Hanya segini kekuatanmu. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Anbei. Tuan Anbei. Apakah Anda baik-baik saja? Kekuatanmu? Aku hanya pernah merasakannya dari Tuan Meng sebelumnya. Siapa sebenarnya kau? Murid dari klan Hua Haisi. Tuarom. Aku telah menggunakan teknik rahasia yang diberikan oleh Grandmaster. Bagaimana mungkin aku kalah? Hadapi kenyataan. Kalau tidak, aku akan bertarung lagi denganmu. Tidak. Aku mengalah. Aku mengalah. Kita menang. Kita menang, kita menang. Kita telah mengalahkan orang-orang kerajaan Wa. Turunkan aku dari sini. Xiao Rong, kakak bangga padamu. Kita menang. Aura yang begitu kuat. Bahkan jauh lebih menakutkan daripada yang terkuat yang pernah kulihat. Apakah dia akhirnya datang? Apakah itu orang yang kupikirkan?
Mungkinkah dia orang yang disebut oleh kerajaan Hua sebagai Grandmaster? Lihat, Dia bahkan meninggalkan jejak kaki di trotoar batu biru. Apakah dia manusia? Hati-hati adik kecil. Tuan membalas dendamkan aku. Setiap syarat yang kujanjikan padamu akan dipenuhi. Lagi pula aku bisa meminta kaisar kami untuk mengangkatmu sebagai jenderal pelindung negara yang memberimu otoritas tertinggi. Baiklah, Itu benar-benar dia. Mantan rival lamaku. Huarong. Kau sudah mengalahkanku beberapa kali bukan? Tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Kau benarkah kau pikir bisa melakukannya? Mengapa Mengtan juga ikut terlampar ke masa ini? Dan usianya sama sekali tidak berubah. Xiaorong berlindunglah di belakangku. Bagaimana kita akan bertanding? Tuan, kau terlihat berasal dari kerajaan Xia juga. Mengapa kau membantu orang-orang kerajaan Hua? Aku bukan dari kerajaan Xia. Namun, aku membantu siapapun yang memberikan tawaran terbaik. Mungkin kau bisa menawarkan lebih. Tuan Meng, hanya kami dari kerajaan Hua yang bisa menawarkan apa yang kau inginkan. Orang-orang kerajaan Xia terlalu keras kepala. Mereka tidak cocok untukmu. Tuan Meng, ini adalah anak yang mengalahkan kami tadi. Cepat kalahkan dia. Kalian semua dikalahkan oleh anak kecil ini. Benar-benar lelukon. Kalian tidak mencapai apapun, tapi merusak segalanya. Cukup. Aku akan menanganinya sendiri. Tuan Meng adalah seorang Grandmaster. Kalian semua menyerahlah. Atau hadapi ajalku. Mengkan kau sama sekali tidak berkembang. Masih sama sombongnya seperti di kehidupanmu yang dulu. Bertemu denganku lagi. Aku penasaran. Apakah kau masih bisa tersenyum? Aura pria ini terlalu kuat. Aku takut tidak ada di antara kita yang bisa melawannya. Sial. Kalahkan satu yang lain muncul. Ini tidak pernah berakhir. Kita sama sekali tidak boleh mundur. Jika tidak, martabat kerajaan Xia kita akan hilang sepenuhnya. Aku takut bahkan, jika kita menyerang bersama-sama, kita mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Orang ini jelas berasal dari kerajaan Xia. Namun demi keuntungan kecil, dia mengikuti perintah kerajaan Hua. Jangan mengulur waktu. Cepat menyerah pada Tuan Meng. Bermimpilah. Xiaorong benar. Kita tidak akan pernah menyerah. Bermimpilah. Tuan Meng. Dia adalah orang yang paling keras melawan tadi. Kalau begitu aku akan menjadikannya contoh. Kakak. Mengkan kau mencari mati. Tidak disangka kau bisa memancarkan kesejati yang begitu kuat. Siapa kau? Aku adalah Huarong. Huarong yang dibicarakan Guming Yuan. Nama itu bukan nama yang pantas kau gunakan. Seluruh anggota klan Hua, lindungi Xiaorong. Dia adalah harapan klan Hua kita. Kalian harus memastikan dia tidak terluka sedikit pun. Ya. Kalian. Xiaorong, kau harus pergi sekarang. Jangan khawatirkan kami. Dengan kemampuanmu, kau pasti bisa melarikan diri. Xiaorong, aku salah telah memperlakukanmu seperti dulu. Aku meminta maaf padamu. The film was Jika aku mati, translated and kau harus narrated membalaskan by dendamku. M Media. Huarong, demi kejayaan kerajaan Xia kita, kami tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi padanya. Aku juga ikut. Terima kasih semuanya. Namun, tidak ada seorang pun dari kalian yang akan mati hari ini. Sekumpulan semut yang bermain sebagai pahlawan. Apakah kau pikir aku tersantun dan akan mengampunimu? Aku ingin melihat seberapa keras tulangmu. Perwujudan Ki sejati. Busur Panlong, kau adalah Mengkam. Lama tidak jumpa. Huarong. Benar-benar kau. Kenapa kau lagi? Xiaorong, kau. Kakak. Biar aku yang mengurusnya. Aku sudah memasuki dunia baru. Mengapa kau masih menghantuiku seperti hantu? Mungkin surga tidak tahan melihatmu. Membuat kekacauan di sini. Dan ingin aku mengalahkanmu.
Xiaorong, apa yang kalian berdua bicarakan? Mengapa kau mengenalnya? Kakak, biarkan aku menyelesaikan pertarungan ini, lalu aku akan menjelaskan semuanya padamu. Huarong, hanya inikah kemampuanmu? Tubuhmu telah menjadi tubuh seorang anak kecil. Dan energi dalammu yang dulu, tidak sampai 10% dari yang dulu. Apa yang bisa kau lakukan di sini? Kau bukan lagi Huarong yang dulu mendominasi dunia. Xiaorong, apakah kau yakin bisa melakukan ini? Jangan memaksakan diri. Jangan khawatir, Saat ini aku masih berada di puncakku. Apa yang bisa kau gunakan untuk menandingiku? masih ada satu bongkahan besi hitam yang belum diambil. Aku harus cepat. Huarong, akan kuberitahu satu rahasia. Apakah kau tahu siapa yang membunuh adikmu? Ternyata kau. Kau benar. Kau selalu harus selangkah di depanku. Karena aku tidak bisa menyentuhmu. Aku tidak punya pilihan selain mengincar adikmu. Sedangkan kau, hari ini, aku akan menghapus penghinaan masa laluku. Kakak, Xiaorong, pergilah dengan cepat. Kau tidak bisa mengalahkannya. Dengan kemampuanmu, kau pasti bisa melarikan diri. Larilah. Hiduplah dengan baik. Kau harus hidup dengan baik. Saudari, kakak. Kakak, aku akan membalaskan dendam kalian berdua. Xiaorong, Huarong, adik kandungmu, sudah mati. Orang-orang ini sama sekali bukan keluargamu, namun kau masih melindunginya. Kau benar-benar menggelikan. Huasi dan Hua Qingyan adalah kakak-kakakku. Dulu, aku gagal melindungi Huasi. Sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti keluargaku lagi. Aku akan membalaskan dendam kakakku. Bukankah kau berubah menjadi anak kecil? Kenapa kau masih sekuat ini? Huarong, aku tahu aku salah. Tolong, aku mohon ampuni nyawaku. Siapapun yang menyakiti keluargaku harus mati. Aku menolak menerima ini. Xiaorong, Maafkan aku. Aku adalah Huarong. Tapi, aku bukan Ma Xiaorongmu. Baiklah. Tidak peduli siapa kau, kau adalah pahlawan besar yang membantu kami mengalahkan kerajaan Hua. Sekarang, kita harus mendiskusikan bagaimana cara menangani Gumin Yuan si pengkhianat itu. Benar, kita harus mendiskusikannya dengan benar. Bagaimana cara menangani dia? Bunuh dia. Yang Song, Berani-beraninya menjadi pengkhianat. Membunuhnya 10.000 kali pun tidak cukup. Hanya membunuhnya berarti terlalu mudah baginya. Yang Liu, Kita harus membuatnya terkenal sepanjang masa. Semuanya dengarkan aku. Mengapa tidak? Ikuti saran Xiaorong tadi. Suruh An Bei Xianghon The film was Dan Guming Yuan translated and memakai narrated bendera by kerajaan M Hua Media. dan berlutut di tanah untuk meminta maaf. Bagus. Bagaimana menurut kalian semua? Benar, itu ide yang bagus. Kebetulan kita memiliki begitu banyak perangkat siaran langsung di sini. Seluruh dunia melihat. Kita bisa membiarkan pemandangan orang-orang kerajaan Hua yang sedang berlutut. Berlutut sekarang. Minta maaf dan berlutut. Berlutut. Itu luar biasa, sungguh membawa kejayaan bagi kerajaan Xia. Xiaorong, kau sudah memiliki keluarga baru dan kehidupan baru. Kau harus menghargai masa kini dan jalani hidup yang baik. Kakak, tenang saja. Aku akan melakukannya. Kakakmu akan berada di surga, memberkatimu. kita akhirnya bertemu. Apakah kau Huarong yang asli? Huarong tubuh asli Huarong dari zaman kuno. Ya, tapi aku juga adalah kau.
Kita terikat oleh kehidupan masa lalu dan masa kini. Jiwa kita saling terkait. Oleh karena itu, saudari King Yan, juga adalah saudari kandungmu. Saudari telah melindungimu sejak kau kecil. Bahkan saat kau tidak bisa berlatih bela diri, dia tidak pernah sekalipun memandang rendah dirimu. Bolehkah aku meminta satu hal padamu? Untukku, jaga saudari dengan baik. Lindungi klan Hua. Baiklah, aku berjanji padamu. Aku akan menggantikan posisimu untuk melindungi kakak dan menjaga klan Hua tetap aman. Kakak, Xiao Rong, kau di sini. kakak, aku. Sebenarnya, bukan Huarong yang asli. Aku tahu. Aku memimpikannya. Dia menceritakan segalanya padaku. Kakak, maafkan aku. Aku telah menipumu. Tidak. Kau menyelamatkannya. Dan kau menyelamatkanku. Kau menyelamatkan klan Hua. Kau adalah saudaraku. Kakak, Mulai hari ini, kita adalah saudara sejati. ya, Papan arwah Huarong. Hari ini, Hua Changlin aku, Di sini di aula leluhur klan Hua. sebagai mantan kepala klan Hua, secara resmi menyerahkan posisi kepala klan kepada Huarong. Mulai hari ini, Huarong akan menjadi kepala klan Hua yang ke-37, yang memimpin seluruh aset klan Hua, dan pemimpin seluruh garis keturunan klan Hua. Huarong aku bersumpah di sini. Dalam hidup ini, aku pasti akan melindungi klan Hua. Tidak akan membiarkan klan ini dipermalukan dan merekrut murid kemana-mana agar bela diri kuno kerajaan Xia dapat berkembang dan mendapatkan kemasyhuran. Aku tidak akan pernah mengecewakan harapan dan kepercayaan yang telah kau berikan padaku. Kami bersedia maju dan mundur bersama kepala klan. Kami, yang mewakili keluarga-keluarga bela diri terkemuka, bersedia berdiri bersama klan Hua untuk melindungi bela diri kuno kerajaan Xia. Xiao Rong, aku bangga padamu. Kakak, kita akan menghadapinya bersama. Biarkan klan Hua dan bela diri kuno kerajaan Xia berkembang lebih pesat lagi.